Baik, saya akan memaparkan sedikit, yaitu UAS saya, UAS Pendidikan Agama Kristen Dewasa, ataupun PAK Dewasa yang berjudul PAK dan Ekologi Keluarga. PAK dan ekologi keluarga tersebut sangat keterkaitan dekat karena apa? Ekologi tersebut dijaga ataupun berinteraksi dengan manusia tersebut. Jikalau manusia tersebut tidak mendapatkan pendidikan di keluarga untuk menjaga alam, itu dikatakan dapat merusak alam tersebut. Manusia tersebut tidak dapat memanfaatkan hasil alam tersebut. Saya akan memaparkan sedikit. Di belakang sudah ada terlihat alam. Alam tersebut ialah dijaga oleh manusia. Karena apa? Ekologi manusia dan alam tersebut sangat berketerkaitan dekat. Karena apa? Manusia tersebutlah yang menjaga alam tersebut. Jikalau pendidikan di dalam keluarga tidak membenarkan ataupun mendidik seseorang tersebut tidak menjaga alam, alam tersebut tidak bisa hijau sedemikian rupa. Di sini juga saya akan memaparkan sedikit menurut para ahli. Ada pembagian orang dewasa menurut Elizabeth Hurklock, masa dewasa awal, masa dewasa madya, dan masa dewasa lanjut. Di sini saya akan mengangkat ataupun memilih masa dewasa madya, yang dimana pada masa ini pada masa dewasa madya ini pada umur 40 sampai 60 tahun. Di sini saya juga akan menyinggung apa sih pendidikan agama Kristen itu. Pendidikan agama Kristen itu ialah usaha untuk mempersiapkan manusia untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan agama Kristen itu sendiri. Karena mengapa ada keterkaitan dengan ekologi? Karena mengamalkan ataupun mengusahakan karakter manusia itu menjadi baik untuk menjaga alam. Dan kita masuk, saya akan membahas untuk pengertian keluarga menurut para ahli. Saya akan mengangkat pengertian keluarga menurut para ahli, yaitu tokoh Bailon dan Maglaya, yaitu mereka memberikan kesimpulan keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung dalam suatu rumah tangga karena hubungan darah, ikatan perkawinan dalam proses adopsi. Setiap anggota keluarga akan berinteraksi satu sama lain dengan memiliki peran masing-masing. Kita masuk kepada yang namanya fungsi keluarga. Apa sih fungsi keluarga tersebut? Kita akan memikir fungsi keluarga tersebut ada, kita ketahui beberapa fungsi. Yang pertama fungsi pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi, fungsi rekreatif, fungsi keamanan. Dan di berbagai fungsi-fungsi tersebut boleh kita lihat fungsi pendidikan, sosialisasi itu mendorong untuk fungsi keluarga tersebut membentuk suatu karakter manusia untuk menjaga bagaimana ekosistem itu akan terjaga dengan baik. Oleh demikian, hubungan PAK dengan keluarga itu sangat berketerkaitan. Karena apa? Pendidikan agama Kristen dalam keluarga merupakan pendidikan yang tergolong pada pendidikan non-formal. Tetapi walaupun non-formal, pendidikan tersebut adalah pendidikan yang utama didapatkan oleh orang dewasa pada umur madya 40-60 tahun. Ia memang sudah membentuk untuk keluarga baru, untuk membentuk keluarganya bagaimana mengamalkan ataupun mengaplikasikan yang namanya ekosistem tersebut, bagaimana menjaganya, dan itu disosialisasikan. Itulah fungsinya keluarga tadi, disosialisasikan, dan peran keluarga sangatlah dibutuhkan untuk membentuk suatu karakter orang dewasa tersebut, yang dimana kita masuki kepada PAK dan ekologi. Pengertian ekologi terlebih dahulu yaitu interaksi antara organisme dengan lingkungan dan alamnya yang berasal dari bahasa Yunani ataupun oikos ataupun habitat, logos yaitu ilmu yang pelajari habitat ataupun ekosistem yang ada di sekitar kita.
Manusia dengan lingkungan hidup alam sebenarnya saling membutuhkan, saling ketergantungan karena merupakan sesama ciptaan. Dengan hubungannya dengan masalah ekologi, menurut para ahli yang saya akan paparkan, menurut David Kinsley, ada 4 permasalahan pokok dalam hubungan Kristen dengan lingkungan hidup, yaitu teologi Kristen Alkitab dianggap menjadi dasar pandangan yang berdampak negatif terhadap perkembangan spiritualitas lingkungan. Teologi Kristen juga mempunyai kecenderungan ekologis yang kuat. Dan yang ketiga, teologi Kristen Alkitab bersifat ambigu terhadap isu-isu lingkungan. Dan keempat, teologi Kristen menentukan kedudukan aktualnya terhadap isu-isu lingkungan, tetapi ada tema tertentu ataupun pasal tertentu dalam Alkitab. Dengan peran
dalam mengatasi ekologi tersebut dapat kita lihat lingkungan hidup merupakan pokok yang sangat penting diperhatikan dan tentunya harus mendapatkan tempat. Mengapa demikian? Manusia tersebut adalah tokoh utama untuk menjaga sistem ekologi ataupun habitat ataupun lingkungan sekitar kita agar bagaimana orang dewasa madya yang umur 40-60 tahun yang saya pilih tersebut membentuk suatu keluarga ataupun mengajarkan di dalam keluarganya bagaimana orang dewasa itu akan bersikap untuk menjaga alam dan lingkungannya. Dan nats Alkitab yang boleh kita lihat untuk pembelajaran masa dewasa madya tersebut, saya memilih masa dewasa madya tersebut dipakai metode yang namanya metode pelatihan. Mengapa metode pelatihan? Karena metode pelatihan ini di dalam umur masa dewasa untuk melatih bagaimana kematangan seseorang dewasa tersebut akan menanggapi ataupun melihat situasi lingkungan sekarang untuk memanfaatkan bagaimana lingkungan tersebut agar dimanfaatkan tetapi dijaga juga, dijaga kelestarian lingkungan sekitarnya. Mengapa demikian? Terkadang banyak kita lihat orang dewasa tersebut pada masa madya ini untuk mencari kehidupan yang sudah mapan, tetapi memanfaatkan lingkungan tersebut ataupun ekologi tersebut dengan interaksi timbal balik yang tidak pas untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan di sini saya akan memilih nats Alkitab yang menciptakan manusia sebagai penjaga ekologi tersebut ataupun makhluk hidup tersebut. Tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27 mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambarnya. Dan menurut tokoh yang saya akan paparkan dalam pemaparan saya, yaitu menurut Robert Perogong. Teks Alkitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini adalah suatu kesatuan yang tak terpisahkan, memahami mandat penguasaan atas alam terkait dengan pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia sebagai gambar Allah. Manusia ini ialah sebagai gambar Allah, tetapi ekologi ciptaan Allah juga, manusia juga harus menjaga bagaimana ekologi tersebut agar terjaga dengan baik. Mengapa demikian? Jikalau alam tersebut kita jaga sebagai orang dewasa, peran keluarga itu terlaksana, dengan demikian keluarga menciptakan manusia dewasa, orang dewasa madya yang matang untuk menghadapi ataupun menyikapi alam dan memanfaatkan interaksi timbal balik alam tersebut untuk saling menguntungkan. Mengapa demikian? Saya ambil nats tadi karena tatanan ciptaan yang dijelaskan dalam Kejadian mengungkapkan hubungan yang baik antara manusia dan alam. Manusia dan alam tersebut pada awalnya damai sentosa, di mana manusia bersahabat dengan alam. Hal ketaatan manusia kepada perintah Allah untuk berkuasa atas alam merupakan syarat mutlak bagi manusia dalam memelihara alam ciptaan yang sudah diberikan kepada kita. Ternyata metode pelatihan tersebut dalam nats Alkitab juga dalam Kejadian menceritakan tentang untuk menciptakan manusia bagaimana berpotensi untuk mengelola alam sekitarnya. Mengapa demikian? Karena hubungan manusia dengan alam pun menjadi rusak. Karena pada masa zaman sekarang ini orang dewasa tidak memperhatikan akan alam tersebut. Mengapa demikian? Indikator ataupun respon manusia terhadap alam tersebut dapat saya paparkan dalam karya penciptaan Allah dalam kitab Kejadian merupakan hasil karya yang begitu mengesankan. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia hadir diciptakan Allah untuk menjaga alam tersebut. Tentu agar alam sekitar kita terlebih terjaga, kita menciptakan peran pendidikan agama Kristen untuk berkolaborasi dengan keluarga untuk menjaga ekologi ataupun sistem timbal balik alam dan interaksi manusia tersebut.
Mengapa demikian? Oleh karena itu, tokoh yang saya akan paparkan yang ketiga, James Montgomery Boyce memberikan beberapa hal yang perlu untuk dilakukan manusia demi menjaga alam ciptaannya. Apakah itu yang dipaparkan oleh tokoh James? Yaitu yang pertama, manusia harus bersyukur untuk dunia yang telah Allah jadikan dan memuji Dia untuk hal itu. Yang kedua, manusia harus bersuka atas ciptaan. Bersuka yaitu erat kaitannya dengan bersyukur, tetapi itu adalah suatu langkah melampaui bersyukur tersebut. Yang ketiga, manusia yaitu orang-orang Kristen harus menunjukkan suatu tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab itu dengan demikian, jikalau kita sudah memanfaatkan alam tersebut, kita juga harus menjaga alam tersebut. Untuk yang nomor keempat, menurut tokoh James keempat, ini memaparkan alam semesta harus digunakan oleh manusia dengan cara yang semestinya. Dan untuk bagian kelima, setelah mereka merenungkan alam dan menghargainya, orang Kristen seharusnya sekali lagi berpaling kepada Allah yang menjadikan dan menopangnya setiap saat. Seharusnya belajar untuk mempercayai Dia. Allah memelihara alam sekalipun Allah disalahgunakan karena dosa-dosa manusia. Tetapi kita dituntut orang dewasa untuk menjaga ataupun mengelola alam tersebut dengan yang baik. Dan peran Pak di sini untuk kita orang dewasa media umur 40 sampai 60, metode pelatihan tersebut untuk mendorong kita juga menurut saya mencintai bumi, merawat kasihnya dengan alam tersebut nantinya akan memberikan kita timbal balik keuntungan. Oleh sebab itu, orang dewasa sebenarnya menjaga alam untuk memanfaatkannya tidak sia-sia. Tidak sia-sia untuk menjaga sedemikian rupa. Karena apa? Timbal baliknya juga menguntungkan orang dewasa tersebut. Hingga saat ini kita lihat pada proses pada tahun 2014, saya menemukan data sampah merupakan masalah yang kompleks yang dialami Indonesia. Karena alam tersebut, sampah-sampah tersebut tidak terurai oleh alam. Itulah akan terjadi merusak alam tersebut. Sebanyak 200.000 ton per hari diperkirakan timbunan sampah khususnya non-organik perkotaan di Indonesia, dan 38,5 juta ton per tahun dengan laju meningkatnya 2-4% per tahun. Sampah tersebut tidak dapat terurai. Oleh sebab itu, sebenarnya manusia untuk menjaga ekologi tersebut melalui metode pelatihan ini untuk melatih orang dewasa tersebut, orang dewasa media tersebut untuk menguraikan sampah-sampah tersebut untuk dijadikan bahan-bahan organik ataupun non-organik, dilakukan untuk penguraian ataupun dilakukan pelatihan kerajinan tangan untuk menguraikan sampah tersebut tidak mengganggu ekologi ataupun alam yang ada pada saat ini agar alam tersebut terjaga. Sebenarnya metode pelatihan ini sangat penting untuk umur media. Karena apa? Karena metode pelatihan ini akan memberikan keuntungan yang sangat besar.
Dengan tokoh yang saya akan paparkan lagi, yaitu menurut Alexander Sony Kerap, seperti yang dikutip oleh Lukas Awi, yang dimana Lukas Awi Tritanto, kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antroposentrisme yang memandang manusia sebagai pusat alam semesta. Ternyata tidak hanya pusat alam semesta, dan hanya manusia mempunyai nilai-nilai berharga. Mengapa nilai-nilai berharga jikalau kita dapat mengelola? Mari kita lihat dalam metode pengajaran Pak untuk menjaga ekologi. Cara utamanya adalah permasalahan ekologi adalah pengajaran Pak harus membangun pengertian pendidikan tersebut untuk alam tersebut agar tetap terjaga. Kesimpulannya ialah berbicara mengenai hubungan kekristenan ekologi, maka kita dapat tidak disangkal bahwa manusia mendapatkan mandat Allah sebagai untuk memelihara alam dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu, dengan kata spiritualitas kita dengan metode pelatihan ini agar terjaga, marilah kita menjaga yang namanya ekologi dan sistem ekologi kita. Dan peran keluarga sangat penting untuk memberikan dukungan terhadap orang dewasa
dia tersebut agar menciptakan pelatihan-pelatihan kerajinan tangan untuk menjaga alam, untuk mengelola alam tersebut, untuk menciptakan alam bersahabat, berinteraksi dengan manusia dengan baik. Sekian dari pemaparan saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.